Halo adik-adik, apa kabar? Kita kembali lagi di ibadah sekolah minggu. Di mana lagi kalau bukan di Generasi Dauti. Ibadah sekolah minggu segera dimulai. Teman-teman, ayo ambil Alkitabnya. Duduknya rapi. Gak boleh makan atau minum ya. Gak boleh ngomong-ngomong. Gak boleh jalan-jalan. Kita harus hormat kepada Tuhan. Selamat mengikuti ibadah. Mari kita memuji Tuhan dengan judul lagu Tuhan Mengasihi Anak-anak. Tuhan mengasihi anak-anak, kasih-Nya berlimpah. Tuhan mengasihi anak-anak, kasih-Nya berlimpah. Anak-anak, puji nama Tuhan, pujilah namanya. Anak-anak, puji nama Tuhan, pujilah namanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami bisa mengerti firman Tuhan dan boleh percaya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, masih ingat tidak cerita minggu lalu? Ya, Elia dan burung gagak. Cerita minggu lalu berkisah tentang bagaimana Tuhan memelihara Elia dengan mengirim burung gagak untuk memberi Elia makan. Wah, adik-adik, pemeliharaan Tuhan sungguh nyata ya kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, cerita kali ini tidak kalah menariknya loh adik-adik. Bagaimana ya ceritanya? Yuk kita dengar. Eits, sebelum kita dengar, kita baca dulu yuk. Dari 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai 9. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Setelah mendengar firman Tuhan, Elia langsung bersiap-siap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai di pintu gerbang, Elia melihat seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Lalu Elia memanggil perempuan itu. Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu mengambilnya, ia berseru lagi. Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Lalu perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun.
kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepada perempuan itu, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Lalu adik-adik, perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan Elia. Dan perempuan itu juga anaknya mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis-habis adik-adik. Dan minyak dalam buli-buli juga tidak berkurang. Hal itu tepat seperti firman Tuhan yang diucapkan oleh Tuhan melalui perantaraan Elia. Namun, sesudah itu, anak dari pemilik rumah itu jatuh sakit adik-adik. Dan sakitnya itu sangat keras, sehingga tidak ada nafasnya lagi adik-adik. Lalu perempuan itu berkata kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Lalu adik-adik, Elia pun mengambil anak itu dari pangkuan perempuan itu. Elia membawanya naik ke dalam kamarnya dan membaringkannya di atas tempat tidurnya. Sesudah itu, Elia pun berseru kepada Tuhan, "Ya Tuhan Allahku, apakah Engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Nah, adik-adik tahu tidak apa yang terjadi? Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia pun mengambil anak itu dan memberikannya kepada ibunya. Elia berkata bahwa anaknya sudah hidup. Lalu perempuan itu berkata kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau adalah hamba Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Wah, adik-adik, sungguh luar biasa ya cerita hari ini. Melalui ketaatan Elia dan janda di Sarfat, Tuhan menunjukkan kuasanya. Buktinya, tepung dalam tempayan itu tidak habis-habis, dan minyak dalam buli-buli juga tidak berkurang. Dan lebih hebatnya lagi, Tuhan bisa menghidupkan anak janda di Sarfat. Padahal anak itu sudah mati adik-adik. Semua itu menunjukkan bahwa Allah berkuasa dan Allah tidak lalai menepati janjinya bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Adik-adik, Allah yang Nabi Elia percaya, yang sangat berkuasa itu adalah Allah yang sama yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus.
kuasa dan mukjizat terbesar yang sudah Tuhan Yesus lakukan ialah menebus kita dari segala dosa kita dan memberikan kita keselamatan adik-adik. Tuhan Yesus Kristus tetap sama baik hari ini, kemarin, dan sampai selama-lamanya. Maukah adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus? Percayalah kepada Tuhan Yesus yang sudah mati, bangkit, dan naik ke sorga untuk adik-adik ya. Mari kita memuji Tuhan dengan judul lagu Tuhan Mengasihi Anak-anak. Mengasihi anak-anak, kasih-Nya berlimpah. Tuhan mengasihi anak-anak, kasih-Nya berlimpah. Anak-anak, puji nama Tuhan, pujilah namanya. Anak-anak, puji nama Tuhan, pujilah namanya. Ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini dari Keluaran 20 ayat 6. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami bisa mengerti firman Tuhan dan boleh percaya kepada Allah yang disembah Elia di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.